Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direksi BPJS Ketenagakerjaan BP Jam Sostek, hadirin dan undangan, serta peserta video konferensi yang berbahagia. Acara peluncuran bantuan pemerintah, subsidi gaji upah untuk pekerja buruh dimulai. Untuk mengawali acara, laporan Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Menteri Badan Usaha Milik Negara, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19, Ketua Komisi 9 yang mengikuti secara virtual, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, para Direktur Utama Bank Himbara, para penerima program subsidi gaji upah baik di ruangan ini maupun secara virtual, hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmatnya pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, kita bersama-sama dapat menghadiri acara peluncuran bantuan pemerintah subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 bagi pekerja atau buruh, sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah memberikan subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh. Subsidi ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dan mendongkrak konsumsi sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan itu, kami telah mengeluarkan Permenaker nomor 14 tahun 2020 sebagai payung hukum program bantuan subsidi upah atau gaji. Pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan antara lain warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan,
terdaftar sebagai peserta BPJS aktif sampai dengan bulan Juni 2020. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah 5 juta sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, pekerja atau buruh penerima upah dan memiliki rekening bank yang aktif. Adapun target calon penerima bantuan subsidi upah atau gaji ini sejumlah 15,7 juta orang. Data terakhir menunjukkan jumlah rekening penerima yang berhasil dikumpulkan BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 13,8 juta orang atau 88% dari target. Sedangkan data yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria Permenaker sejumlah 10,8 juta orang atau 69% dari target. Kami terus mendorong agar seluruh target penerima bantuan subsidi upah atau gaji dapat dipenuhi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat akhir September 2020. Bapak Presiden yang kami hormati, kami laporkan pada Senin 24 Agustus 2020 lalu, kami telah menerima 2,5 juta data calon penerima yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai batch pertama penerima bantuan subsidi upah atau gaji. Data tersebut kemudian kami cek kelengkapannya sesuai dengan syarat dan kriteria yang diatur dalam Permenaker untuk meminimalkan resiko administrasi dan agar tepat sasaran. Proses penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam Himbara dan akan ditransfer langsung ke masing-masing rekening pekerja atau buruh. Penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dengan total 2.400.000 dan dicairkan dalam 2 tahap pencairan masing-masing sebesar Rp1.200.000. Adapun rincian penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji di masing-masing bank penyalur dari total 2,5 juta penerima batch pertama adalah sebagai berikut. Ada di rekening Bank Mandiri 700.000 lebih, di rekening Bank BNI 900.000 lebih, rekening Bank BRI 600.000 lebih, dan di rekening BTN 200.000 lebih. Penyaluran selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai keseluruhan target 15,7 juta penerima program. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Presiden memberikan arahan dan berkenan secara simbolik meluncurkan bantuan pemerintah subsidi upah atau gaji bagi pekerja atau buruh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna mendukung percepatan ekonomi nasional, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi upah gaji kepada pekerja dan buruh. Berikut kita saksikan bersama tayangan video tentang bantuan pemerintah subsidi gaji upah untuk pekerja buruh.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia, diakhiri dengan pernyataan peresmian peluncuran bantuan pemerintah subsidi gaji upah untuk pekerja buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR yang hadir secara virtual, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita tahu ekonomi dunia sekarang ini mengalami perlambatan, anjlok. 215 negara mengalami hal yang sama, terkena pandemi COVID dan juga ekonominya sangat terganggu. Yang bermasalah bukan hanya yang kecil saja. Perusahaan kecil terganggu, perusahaan menengah terganggu, perusahaan besar juga terganggu. Rakyat di 215 negara tadi semuanya mengalami hal yang sama, masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Pemerintah kita telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi, ada bantuan sosial tunai, bansos tunai, diberikan pada masyarakat 600.000 per bulan. Ada yang namanya BLT Desa, juga sama, 600.000 per bulan. Ada juga yang namanya subsidi listrik, gratis listrik untuk yang 450 VA diberikan. Ada juga bantuan sembako diberikan. Ada juga yang terkena PHK kartu prakerja diberikan. Ada juga baru 2 hari yang lalu banpres produktif untuk usaha mikro, usaha kecil diberikan bantuan 2.400.000 langsung tunai 2.400.000 diberikan. Dan jumlahnya ini memang sebuah jumlah yang tidak kecil. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan adalah 15,7 juta pekerja. Diberikan 2,4 juta rupiah. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Iuran jam sostek. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Diberikan hari ini yang kita luncurkan hari ini, 2,5 juta, dan kita harapkan nanti di bulan September selesai 15,7 juta. Kerja, semuanya diberikan. Hari ini saya kira komplit, ada pekerja honorer, ada termasuk guru honorer ini, ada guru honorer juga, ada petugas pemadam kebakaran honorer, ada juga karyawan hotel, ada tenaga medis perawat, ada
Apalagi? Petugas kebersihan ada, karyawan hotel ada, ya komplit. Siapapun yang membayar iuran BPJS ke tenaga kerjaan secara aktif sampai bulan Juni, rajin, patuh, itu yang diberikan. Kita harapkan nantinya setelah ini diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, konsumsi rumah tangganya naik. Nah, sekarang saya mau tanya ini yang perawat ada? Perawat, ya. Ibu perawat di rumah sakit. Selamat pagi, saya perawat. Perkenalkan, saya perawat dari rumah sakit Iya. Mitra Keluarga Kelapa Gading, Pak. Oh iya, di Kelapa Gading. Oke. Jadi Ibu setiap bulan terus ya rajin membayar jam sostek ya, BPJS ke tenaga kerjaan terus. Siap, Pak. Dari rumah sakit kita selalu membayarkan anggaran kepada BPJS Jam Sostek. Oke. Ini hari ini kan, ini semua sudah terima semuanya? Ini? Oh sudah, di akun entah tabungan, entah akun di bank, sudah pegang semuanya ya? Dan sudah diterima? Siap, sudah, Pak. Sudah diterima. Berapa hari ini diterima? Lihat dulu, saya pengen dilihat. Jangan-jangan kebanyakan nanti. Berapa Bu? Yang kita terima 1.200.000. 1.200.000, oke, 1.200.000. Saya kira yang lain menerima 1.200.000 sama? Sama? Oke, berarti benar 1.200.000. Kita harapkan yang 2,5 juta orang ini ada yang menerimanya mungkin hari ini dan mungkin mundur besok karena jumlahnya jutaan ini, jutaan. Ya, jutaan. Ibu terima 1,2 bulanan sudah dapat gaji juga. Mau dipakai apa? Sebelumnya saya pribadi mengucapkan Mau dipakai apa, Bu? mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemerintah dan BP Jam Sostek yang sudah memberikan kepada kami semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena saya pribadi, Pak, dengan adanya COVID-19 ini kita memang sangat mengalami kesulitan. Kita juga di perusahaan seperti rumah sakit juga kita mengalami penurunan. Sama. 1 bulan itu pun kita setiap karyawan itu mendapatkan itu namanya cuti di luar tanggungan. Jadi kita setiap bulan itu dipotong gaji, Pak. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pemerintah, Bapak Jokowi, dan BP Jam Sostek. Mungkin itu saja, Pak. Makasih. Jadi ini memang tadi sudah saya sampaikan, baik yang namanya perusahaan kecil, perusahaan mikro, perusahaan menengah, perusahaan besar, semuanya di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami kesulitan. Tidak gampang, tidak sulit. Tidak mudah, tidak gampang dan tidak mudah. Keadaan perusahaan-perusahaan itu baik, itu yang namanya rumah sakit, baik itu yang namanya perusahaan garment, entah itu perusahaan otomotif, semuanya mengalami hal yang sama. Bahkan yang namanya pemerintah daerah pun mengalami hal yang sama, karena income-nya juga anjlok turun. Pemerintah pun juga sama, income pendapatannya juga turun. Jadi tadi yang disampaikan Ibu betul, ya memang keadaannya seperti itu, kita buka apa adanya.
Pertanyaan saya tadi belum dijawab, mau dipakai apa? Dengan Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Dengan adanya bantuan subsidi upah ini Pak, kita semua yang sudah mendapatkan, semoga kita dapat mempergunakan dengan baik. Untuk apa, beli apa? Untuk, ya kalau saya secara pribadi Pak, untuk transportasi, kan sekarang juga dengan adanya COVID ini kan, transportasi kita harganya mahal, apalagi gaji kita kan dipotong. Oke, nah, untuk transportasi, oke. Bisa juga untuk kebutuhan pribadi kita. Oke. Semoga dengan ada bantuan ini kita selalu semakin sehat, kita bisa mempergunakannya dengan baik. Baik. Makasih Bu, kasih. Jadi untuk transportasi dan lain-lainnya, saya kira ya memang apa ya kita keadaan ini semuanya tidak menghendaki, tapi memang ini sebuah cobaan dan ujian bagi kita semuanya, dan kita harapkan nanti insya Allah di bulan Desember Januari begitu vaksinnya jadi dan diproduksi langsung semuanya divaksin, suntik vaksin, vaksinasi, itu problem akan selesai dan kita insya Allah kembali pada posisi yang normal. Semua negara ini mengalami semuanya. Ini ada guru honorer? Ada? Oh, Ibu. Ibu, rutin ya bayar iuran jam sostek ya? Iya. Yang membayarkan dari sekolah berarti? Dan Bukan, Pak, dari Pemprov DKI, Dinas Pendidikan. Oh, Ya, langsung. oke. Dengan potong gaji. Kalau boleh tahu, ini mau dipakai apa Bu? Ini ada ditransfer tadi 1,2, saya pengen punya bayangan dipakai apa. Terima kasih Bapak atas bantuan yang diberikan kepada kami, khususnya guru honorer. Insya Allah bantuan itu akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kehidupan sehari-hari Bapak. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, adanya perubahan cara belajar mengajar Pak. Tentunya segala kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Otomatis akan mempengaruhi perekonomian kita Bapak di rumah. Terutama untuk saya pribadi yang masih tinggal di kontrakan tentunya berpengaruh kepada pembayaran listrik, pembayaran air, karena aktivitas kita setiap hari ada di rumah. Selanjutnya penambahan mungkin untuk biaya operasional kita Pak, untuk membeli kuota. Membeli kuota? Iya. Makasih Bu, makasih. Terima kasih Bapak. Dan tadi saya lihat yang pemadam kebakaran ada ya. Ini mana pemadam kebakaran? Ya, silakan Mbak. Ini pemadam kebakaran yang honorer? Iya Pak. Oh, oke. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Pak. Saya bertugas di pemadam Kota Depok Pak. Di Depok? Depok Pak. Oh, Depok, oke. Jadi pertanyaannya sama sebetulnya. Ini 1,2 juta mau dipakai apa? Alhamdulillah ya Pak ya. Saya sudah berkeluarga, punya anak istri ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini ya saya pakai untuk kehidupan keluarga sehari-hari sama biaya sekolah anak. Sekarang sekolah anak juga sistem online Pak. Oh, untuk Jadi biaya sekolah anak sama tambahan beli apa, sembako gitu? Ya, kebanyakan jajan dulu kalau anak kecil itu sering jajan Pak. Oh, untuk beli jajan anak-anaknya. Iya. Makasih Pak, makasih. Saya sudah punya bayangan. Ya memang dengan adanya yang di PHK, kemudian omset usaha turun, ini konsumsi rumah tangga juga terpengaruh. Jadi semuanya terpengaruh dan itu di dalam angka-angka yang setiap pagi saya lihat itu memang faktanya seperti itu. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan yang namanya stimulus ekonomi. Misalnya kayak
hari ini nanti 15,7 juta pekerja diberikan, kemarin yang untuk usaha kecil, mikro, dan menengah diberikan modal kerja darurat 2,4 juta juga, sebanyak 12 juta orang, dan yang untuk bansos tunai misalnya 9 juta orang, totalnya nggak tahu berapa puluh juta yang telah masyarakat yang telah kita berikan bantuan ini. Dan kita harapkan sekali lagi dengan bantuan ini konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita, Indonesia, menjadi kembali pada posisi normal. Itu yang kita inginkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur dan harapan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama, dipimpin oleh Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, Saudara M. Dinul Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam suasana yang khidmat ini, kami persembahkan puji, syukur, dan doa keharibaanmu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena hari ini kami masih bisa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berkumpul dan bertabaruk bersama dalam rangka acara pemberian bantuan subsidi gaji upah untuk pekerja buruh. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah momen bahagia ini sebagai momentum dan ikhtiar kami dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, agar kami mampu meningkatkan kembali produktivitas dan kualitas kerja kami demi membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan bermanfaat. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kaya, lapangkanlah, mudahkanlah rizki bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi ini. Lembutkanlah hati kami agar senantiasa mampu memaknai hikmah dari setiap ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah kepada kami dan kepada para pemimpin kami kekuatan serta keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Tanamkanlah dalam diri kami dan para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan magfirah-Mu. Bimbinglah segenap langkah hidup kami, sungguh hanya kepadamu lah kami bergantung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian peluncuran bantuan pemerintah subsidi gaji upah untuk pekerja buruh telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin kami mohon untuk berdiri.